Kajian kita akan mempelajari awal penciptaan manusia, yaitu mengenai kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Nah ini ya. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan awali dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Sebab Nabi Muhammad mengatakan suratul Fatihah lima quri'at laha. Surat Al-Fatihah itu tergantung niat bacanya untuk apa. Dan kita niat membaca suratul Fatihah kali ini, semoga Allah karuniakan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu-pintu hati kita, Allah bukakan pintu pemikiran kita, sehingga dapat menerima ilmu dengan benar, dengan baik, dan mendekatkan kita kepada jalan surga insyaAllah. Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudhakarah wal tadhkir ibtigha' mardatih wa kurbih wa dawabih wa husnil khatimah ma'lud fil afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Teman-teman saya sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari alam semesta ini yang pertama adalah cahaya. Baginda kita Nabi besar Muhammad. An Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abi wa ummi akhbirni ya Rasulullah ma awwala syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya'. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, beliau bertanya kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam, demi ayah bundaku wahai Rasul, beritahukan kepada aku apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum diciptakannya segala sesuatu. Qala, Nabi Muhammad menjawab, ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Wahai Jabir, ketahuilah, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan sebelum diciptakannya segala sesuatu adalah cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum ada apa-apaan, diciptakannya dari apa? Min nurih, dari cahayanya Allah. Sebelum diciptakannya Jibril, sebelum diciptakannya Arsy, sebelum diciptakan kursi yang kata Allah wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, sebelum diciptakan Lauhil Mahfud, sebelum diciptakan surga neraka, sebelum diciptakan bumi, sebelum diciptakan apapun, teman-teman saya sekalian, yang pertama kali Allah ciptakan cahayanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cahaya Allah. Demikian hadisnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dari sini aja yang berakal faham betapa Nabi Muhammad memang istimewa dan spesial. Betul kan? Cahayanya Allah ciptakan sebelum segala sesuatu, teman-teman saya sekalian. Mau disama-samain, Nabi Muhammad manusia kok, kayak kita juga. Nabi Muhammad mungkin berbuat salah. Salah dari mana? Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kepada kita kemuliaan, kemampuan untuk beradab dan berakhlak kepada baginda kita Nabi besar Muhammad alaihi wasallam. Menyanjungnya, memuliakannya sesuai dengan tempat Allah Subhanahu wa taala berikan beliau di sisinya. Amin ya rabbal. Sedikit sekalian, nah habis diciptakannya ruh Nabi Muhammad alaihissalam, baru diciptakan yang lain-lain. Diciptakan malaikat, diciptakan segala ini itu segala macam. Sedikit sekalian, termasuk juga Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi, dan memang dipersiapkan Nabi Muhammad itu akan menjadi manusia termulia di atas muka bumi ini. Makanya ada istilah laulak ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Ada hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, andai tidak karenamu wahai Muhammad, tak akan aku ciptakan langit bumi dan seisinya. Bumi diciptakan. Nah, calon penghuni bumi ini diciptakan buat tempat tinggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit sekalian saya muliakan, akan tapi Nabi tentu aja enggak sendirian tinggalnya. Nabi tinggal untuk waktu yang sebentar, sisanya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan nanti manusia ini, ada yang nanti di hari akhirat akan berada di belakang Nabi Muhammad, ada yang nanti di hari akhirat akan berada di belakang musuh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi teman-teman saya sekalian, Allah pun merencanakan apa yang Dia inginkan. Sesudah itu mulailah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bangsa manusia, calon bangsa manusia, burrah insaniyah, bibit-bibit manusia yang akan ada di atas muka bumi ini dari Nabi Adam sampai manusia paling akhir yang ada di atas muka bumi ini. Diciptakanlah ruh mereka secara berbarengan. Jadi kalau bicara tentang ruh, antara kita sama kakek nenek kita itu seumur, sebaya. Tapi ini bicara ruh, ya kan begitu ya? Jangan kemudian mentang-mentang sama kita panggil nenek kita namanya aja. Kakek kita namanya Ahmad, kita panggil Mat. Kakeknya bilang, kenapa nih? Kok sekarang kamu panggil nama saya senamanya aja? Kata Ustazah Halimah, kita sebaya kek. Ya Allah, emang sebaya semuanya dari manusia, dari Nabi Adam, teman-teman saya sekalian, sampai ke cucu kita ke bawah-bawah. Kalau ada tuh semuanya udah ada semuanya tuh di calon bakal manusia. Yang ini yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-A'raf, alastu birabbikum, kata Allah, aku bertanya kepada bangsa manusia ini, calon manusia yang akan ada di atas muka bumi ini. Kata Allah, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu bala syahidna, iya ya Allah, engkau adalah Tuhan kami menyaksikan itu. Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya ada di dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah. Siapa yang ingin cari hadisnya bisa di kitab tersebut. Beliau mengatakan, ana awal man qala bala, aku adalah orang pertama yang mengucapkan bala ketika Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Nabi Muhammad duluan tuh yang jawab, bala syahidna. Baru yang lain-lain pada ngikutin, bala syahidna. Karena memang Nabi Muhammad itu adalah pemimpin Sayyid walad Adam, kata Nabi Muhammad, ana Sayyid walad Adam, aku adalah pemimpin anak manusia, pemimpin keseluruhan manusia. Nabi Muhammad alaihissalam dari sejak alam durrah insaniyah ini ya, dari sejak alam ruh-ruh manusia. Dan kabarnya teman-teman saya sekalian, waktu alam arwah itu tuh ada yang adep-adepan, ada yang punggung-punggungan. Yang waktu di alam arwah itu adep-adepan, waktu hidup di dunianya mereka saling cocok, sejalan, sevisi, semisi, setujuan. Yang punggung-punggungan berarti waktu di dunianya nantinya musuh-musuhan. Kalau yang musuhan terus abis itu bayan, musuhan lagi, bayan lagi, bolak-balik kayaknya itu ya. Ya Allah, bercerai, habis itu balik lagi. Nah, ini berarti sempat punggung-punggungan, balikan lagi gitu. Mudah-mudahan di alam sana itu kita ngadep sama ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saya sekalian, Allah kemudian menyimpankan calon arwah manusia ini ya, alam durrah insaniyah ini ditaruh di bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dah tuh. Lama kemudian sesudah Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala macam makhluk-makhluk yang lain, Allah kemudian menciptakan untuk bumi ini, sedikit sekalian, sebelum terciptakannya bumi ini bangsa jin. Itulah sebabnya kenapa dalam banyak ayat dalam Al-Quran jin disebut duluan sebelum manusia, karena tinggalnya duluan dia daripada kita di muka bumi ini. Kata Allah, minal jinnati wan nas. Kata Allah lagi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jin duluan. Padahal kalau dari sisi kemanusiaan, dari sisi kemuliaan, manusia lebih mulia daripada jin.
Dari sisi kemuliaan, manusia lebih mulia daripada bangsa jin. Kata Allah dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan anak manusia. Jadi muliaan kita daripada jin. Karenanya para jomblo jangan ada yang mau kawin sama jin. Putus asa banget tuh ya. Ya Allah, kawinin saya sama jin juga gak apa-apa. Jangan ada yang seputus asa itu. Jadi teman-teman saya sekalian, Allah ciptakan bangsa jin. Jin yang pertama nih ya, kakek, nenek, moyang. Yang pertama nih, bangsa jin yang diciptakan Allah. Di atas muka bumi, ciptainlah mereka. Ternyata teman-teman saya sekalian, mereka kerjaannya pada beranteman. Mereka kerjaannya pada rebutan. Mereka kerjaannya menumpahkan darah satu sama lain, saling bunuh-membunuh, saling berperang satu sama lain. Allah kesel, Allah marah. Ini kenapa nih diciptain di atas muka bumi kerjaannya malah saling mencelakakan satu sama lain. Aku ciptakan kalian sebagai khalifah, sebagai penjaga bumi, kalian malah merusak bumi. Kalian malah merusak bumi dengan kebencian kalian, dengan peperangan kalian. Itu kan merusak bumi. Gak ada perkara lebih merusak bumi daripada peperangan. Bukan begitu? Jadi nih, mereka perang, mereka rebutan, mereka musuhan. Allah kemudian murka kepada mereka semuanya. Allah hancurkan mereka semua. Dihancurkan sama Allah. Entah kehancurannya berupa apa diturunkan hujan api atau apa, yang pasti semuanya hancur kecuali satu jin. Diselamatkan Allah. Kenapa dia diselamatkan si satu ini? Karena ahli ibadah. Namanya iblis. Anda akan tercengang. Namanya iblis, teman-teman saudaraku sekalian. Iblis ini kana minal jin fafasakan amri rabbih. Surat Thaha ya. Kana minal jin. Si iblis ini kana minal jin, asalnya dia dari bangsa jin. Fafasakan amri rabbih, kemudian dia fasik kepada Tuhannya. Itu teman-teman sekalian, bangsa jin semuanya dihancurkan, yang diselamatin dia doangan tuh satu, si iblis ini tadi. Dia diselamatkan sekali lagi bukan karena dosa, bukan karena maksiat, dia diselamatkan karena ibadahnya. Justru karena ibadahnya. Si iblis punya ibadah enggak tanggung-tanggung. Tidak ada satu jengkal tanah di atas muka bumi ini kecuali sudah pernah dibuat sujud oleh iblis. Demikian Imam Ghazali menceritakannya dalam kitab Minhajul Abidin. Tidak ada ma min buq'a fil ard illa waqad sajad iblis fihi sajdah. Tidak ada satu tempat sejengkal tanah di atas muka bumi ini kecuali iblis udah pernah sujud di situ. Jadi sebelum kita sholat di Masjid Raya Al-Ittihad, iblis sudah duluan. Sebelum kamu datang ke negara mana, ini muka bumi ini semuanya sudah pernah dibuat sujud sama iblis. Apa tujuannya iblis? Dia bilang biar semua tanah menyaksikan sujudku kepadanya. Keren gak? Tapi itu iblis loh itu. Ya Allah, luar biasa. Jadi di saat Allah menghancurkan penduduk bumi, pada saat itu si iblis dinaikin. Dinaikin kemana? Ke surga. Tinggal bersama dengan para malaikat. Sebelum ada Nabi Adam alaihissalam, iblis sudah ada di situ. Tinggal bersama dengan para malaikat. Bukan malaikat, tapi tinggal bersama dengan para malaikat. Ngapain iblis di langit sana itu? Tidak ada satu jengkal tanah di langit kecuali iblis pun sujud di sana dengan satu sujudan. Jadi dia sujud, tar habis itu dia duduk lagi, dia sujud lagi di sebelahnya, dia sujud lagi sebelah, sujud aja kerjaannya. Ibadah yang luar biasa. Jadi kalau kamu ngerasa ujub sama ibadahmu, saya dong ahli ibadah. Berapa banyak? Hah? Berapa banyak?
Kamu punya ibadah berapa banyak? Lebih dari orang lain cuman sekedar 2 rakaat. No, iblis. Tidak ada satu jengkal tanah di bumi ataupun di langit kecuali pernah disujudin sama iblis, teman-teman saudaraku sekalian. Masya Allah, luar biasa benar ibadahnya, kesungguh-sungguhannya dalam beribadah. Maka ibadah kita dibandingin sama iblis gak ada seujung kukunya. Bener apa enggak? Gak ada seujung kukunya. Berarti ustazah kita gak boleh dong minta sama Allah, ya Allah jadikan aku ahli ibadah. Ya gak apa-apa. Itu kan kayak iblis ustazah. Ya, dengan persepsi yang lain ya. Kita maunya ibadahnya zahiran wa batin. Zahir wa batin. Nih iblis rupanya nih ibadahnya zahir doang nih. Jadi nih iblis nih udah sujud di bumi, udah sujud di langit sekarang. Bukan termasuk malaikat seperti yang tadi saya sampaikan, tapi dapat julukan tawusul malaika. Burung merak para malaikat. Tahu burung merak kan? Kabarnya kalau lagi malu tuh dia buka tuh ininya, sayapnya. Gitu ya. Habis malu sekarang ujub. Pertama sebelum buka sayapnya kan dia malu tuh. Habis itu dia buka sayapnya, orang semua nonton. Wih, cakep banget. Sekarang ujub dia. Ini ya, si iblis nih bukan termasuk malaikat, tapi dapat julukan tawusul malaika, burung merak para malaikat. Emang udah ada burung merak Ustazah pada saat itu? Ada, kan udah ada surga. Surga udah ada teman-teman saya sekalian. Mereka kan tinggal di surga tuh. Jadi si iblis tinggal di surga, ntar jalan-jalan ke Ma'wa, ntar jalan-jalan ke Aden. Keren gak tuh? Kita barang bisa jalan-jalan doang ke Bali mah kalah sama iblis. Ada yang ujub gara-gara sering jalan-jalan ke luar negeri. Gak ada apa-apanya. Sama siapa? Jadi gak usah sedih. Bang, kenapa sih bang? Aneh gak pernah diajakin jalan-jalan bang. Teman-teman aneh tuh bang, ya ampun bang, kemana-mana bang. Ada yang ke Amsterdam, ada yang ke New York. Abang ajakin saya ke bang, ke Indomaret juga udah girang. Ya Allah, ya Allah. Nih teman-teman saya sekalian, kalah jalan-jalannya orang zaman sekarang sama jalan-jalannya iblis. Iblis jalan-jalan naik turun surga. Iblis keliling langit-langitnya Allah Subhanahu wa taala. Langit demi langit dikelilingin sama iblis. Saudaraku sekalian saya muliakan, sampai kemudian sesudah berpuluh tahun, beratus tahun sesudah itu Allah Subhanahu wa taala kemudian berkehendak, sekarang saatnya. Wa idz qala rabbuka lil malaikah, tatkala Allah berkata kepada segenap malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan jadikan di atas muka bumi ada penjaganya. Aku mau bikin khalifah fil ard. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan ciptakan lagi di atas muka bumi penduduk-penduduknya, penghuni-penghuninya, penjaga-penjaganya, orang-orang yang yufsidu fiha, mereka hanya akan berbuat kehancuran, mereka hanya akan berbuat kerusakan di atas muka bumi. Wa yasfikud dima, bakalannya mereka akan menumpahkan darah lagi dah ya Allah, kayak yang dulu. Kita kan belajar dari pengalaman nih. Para malaikat bilang, ya Allah udah deh gak usah kali ya Rabb. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kami dong para malaikat, ini kan udah cukup. Kami senantiasa bertasbih padamu, kami selalu mengagungkanmu, kami menjadi seperti yang kau mau ya Allah. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikat, aku tahu apa yang tidak kalian tahu. Allah merencanakan sesuatu. Apa rencananya Allah?
ada seseorang manusia paling tercinta di sisi Allah yang kelak akan menjadi nabi akhiruz zaman. Ya Allah, kami gak tahu kecuali apa yang sudah kau ajarkan kepada kami. Malaikat itu tidak tahu kecuali yang diajarkan sama Allah, kecuali yang sudah dikasih tahu sama Allah. Itu satu. Dan kalaupun dikasih tahu, tidak ada keinginan mencari tahu yang lain. Ini bedanya malaikat sama kita. Betul gak? Kita tuh kan dikasih tahu A, B. Kita cari tahu tentang C, D, E, F. Bagus kalau ilmu pengetahuan. Nggak bagus kalau aibnya orang, keadaannya orang. Kan begitu ya? Nah ini, kalau ilmu pengetahuan itu bagus teman-teman saya sekalian. Sayyidina Anas bin Malik, Nabi Muhammad mengatakan padanya, ilmu itu didapat dengan bilisanin saul, dengan lisan yang suka bertanya. Oh kok sering nanya, kalau ini kenapa begini, ini gimana begini, cari tahu gitu. Nah malaikat itu nggak ada yang nyari tahu, nggak pada suka nyari tahu. Makanya ada cerita waktu Allah Subhanahu Wa Taala mau perintahkan malaikat buat nemenin, bantuin Nabi Muhammad pergi perang. Mereka nanya sama Allah, ya Allah gimana caranya perang? Nggak tahu mereka caranya perang gimana. Itu kan tugas dadakan. Jadi kan bukan tugas mereka. Jadi nggak paham mereka gimana caranya perang. Allah bilang, fadribu kullal a'naq wadribu kullabanan. Kata Allah, itu diceritakan dalam Al-Quran. Sedikit sekalian saya muliakan. Jadi Allah bilang tuh, fadribu minhum kullal a'naq wadribu kullabanan. Kamu potong dari orang lehernya atau persendiannya. Set. Pokoknya di persendian. Gitu ya, titik-titik yang mematikan. Sini leher sama persendian. Sesudah perang, para tabi'in yang gak pernah ikutan perang, yang dihadiri oleh para malaikat, mereka nanya sama para sahabat yang pernah ikut perang bersama dengan Nabi Muhammad di peperangan yang diturunkan malaikat. Kalian lihat gak malaikatnya? Gak lihat. Kalian berasa gak kalau perang itu dihadiri malaikat? Berasa. Gimana berasanya? Nah pedangnya belum nyampe orang udah mati. Seru gak sih? Coba bayangin. Rasanya udah mati duluan. Ya Allah, seru benar ya. Terus ditanya lagi, tahu gak sih mana hasil perangnya kalian dengan hasil malaikat tuh yang terbunuh gitu misalnya? Ketahuan apa enggak? Ketahuan. Gimana cara taunya? Pokoknya malaikat selalu aja bunuh di leher. Karena diajarinya bunuh leher mereka, bunuh persendian mereka. Nggak ada yang kreatif. Nggak ada tuh tusuk jantung, kan paling cepet padahal. Gitu kan ya? Atau misalnya perutnya apa kenapa lah gitu, tangannya kenapa, kaki lengannya kenapa, nggak ada teman-teman sekalian. Mereka selalu bunuhnya kulal a'naq, bunuh leher aja zret. Nah itu malaikat berarti hasil bunuhnya. Jadi itu sekalian saya muliakan. Jadi kembali kepada Allah dengan para malaikat, gitu ya. Tanyain malaikat, apa nih nama ini apa? Nggak tahu ternyata. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, kami nggak tahu apa-apa kecuali yang sudah Engkau bagi tahu kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Jadi malaikat nih misalnya raqib, disuruh nyatetin amal ibadah, dia taunya nyatetin amal aja, nggak tahu nyatet dosa. Malaikat atid sebaliknya, dia kerjaannya cuman nyatet dosa, jadi dia taunya nyatet dosa aja. Jadi nggak ada ceritanya malaikat raqib kasih tugas sama malaikat atid. Tid, gue mau istirahat dulu deh Tid ya. Tolong ya Tid. Kalau dia ada bikin baik catetin. Nggak ada, nggak bisa teman-teman saya sekalian. Malaikat itu benar-benar hanya ngerjain apa yang sudah Allah ajarkan kepada mereka. Jadi mereka nggak punya pengetahuan dan nggak punya keinginan buat cari tahu. Nah nih, kita nih sama Allah nih didesain untuk ingin tahu segala sesuatu. Pengen tahu. Cuman beda-beda aja yang pengen ditahuin apaan. Ada yang pengen tahu resep masakan.
Nih mak nih banyak nih. Ya kan gitu ya? Tiap hari ngeliatin mulu. Masaknya sih kagak, lihat doang. Pokoknya pengen tahu aja gitu caranya bikinnya. Kalau tanyain sama anaknya, "Lagi ngapain sih, Ma?" "Liatin resep masakan." "Alah, Mama." Liatin doang, ujung-ujungnya GoFood juga. Nah, pasti semua orang tuh didesain untuk cari tahu. Cuman beda-beda yang dicari tahu apaan. Maka mudah-mudahan nih yang duduk-duduk di majelis ini insya Allah merupakan orang-orang yang selalu ingin mencari tahu tentang Allah dan Rasulnya, tentang firman-firmannya, tentang ilmu yang mendekatkan kita kepada jalan kebahagiaan hidup kita dunia akhirat. Amin ya rabbal. Saudara sekalian, jadi Allah nanya sama malaikat, malaikat nggak pada tahu. Nah, sekarang kata Allah, qala ya Adam, ambihum biasmaihim. Nah, sekarang kamu udah Adam, coba kasih tahu tuh sama para malaikat nama-namanya yang aku udah ajarin. Wih, malaikat kaget-kaget ngelihat Adam nih tahu segala-gala. Tahu berbagai macam bahasa, tahu berbagai macam istilah, tahu segala macam hal, teman-teman saya sekalian. Dari hal-hal keimanan dan lain sebagainya. Nama-nama apapun yang ada di langit-langit sana tuh tahu semuanya. Wow, malaikat berdecak kagum terhadap ilmu yang dimiliki oleh Nabi Adam. Katanya Allah, "Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun." Bukankah telah aku kasih tahu kepada kalian semua, wahai para malaikat, bahwa aku tahu apa yang tidak kalian tahu, hal-hal yang gaib dari yang ada di langit dan di bumi, apa yang akan kejadian dan lain sebagainya. Karenanya aku ciptakan Adam untuk tujuan-tujuan yang sangat besar. Wa alamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Aku tahu apa yang kalian perlihatkan, apa yang kalian sembunyikan. Aku tahu segala sesuatu, kata Allah. Habis itu kembali kepada Nabi Adam. Nabi Adam, teman-teman saya sekalian, di surga sendirian. Enak sih surga, tapi sepi. Tapi gak ada temen, jadinya gak seru gitu. Akhirnya Nabi Adam doa, "Ya Allah, kasih saya temen apa? Jangan biarkan aku sendirian ya Allah." Doa tepatnya tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tapi yang pasti kurang lebih seperti doanya para jomblo ketika meminta jodoh. Enak sih ya Allah di surga ini, tapi kalau sendirian kan sepi gitu ya. Doa jomblo gitu gak sih? Ustazah nih jomblo dibully mulu katanya. Nyariin jodoh kagak. Kerjaannya ngebully jomblo. Ayolah teman-teman sebelum kiamat datang. Duluan kawin gitu. Saudara sekalian, habis doa kayak begitu, Allah bilang, "Iya kesian juga nih Adam sendirianan nih." Ya udah deh. Allah kemudian saat Nabi Adam tidur, Allah ambil salah satu dari tulang rusuk Nabi Adam. Ya. Allah Subhanahu wa taala ambil salah satu dari tulang rusuk Nabi Adam ketika Nabi Adam sedang tidur. Malaikat tuh juga nggak ada yang tidur. Jadi kan nggak enak nih Nabi Adam tidur sendirian, main sendirian. Diambilin tulang rusuknya Nabi Adam, kemudian Allah ambilkan ruh yang Allah Subhanahu wa taala simpan di bawah naungan arasnya. Nggak keliru, ruhnya Hawa yang diambil. Kemudian Allah tiupkan ruh tersebut kepada tulang rusuk itu, terciptalah darinya Sayyidah Hawa. Seperti mana Nabi Adam yang hanya Nabi Adam sajalah yang terciptakan dari tanah, demikian pula dengan Siti Hawa. Hanya Siti Hawa yang tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam. Para jomblo jangan suka nyari tulang rusuk.
Ada nih hari Valentine. Wah. Tanggal 14 Februari. Ada tuh yang pada punya pacar, haram padahal itu ya. Saya berharap adik-adik yang pada punya pacar putusin pacarnya. Teman-teman saya sekalian, ada yang kalau lagi inian nih, lagi Valentine gitu, pacarnya bilang, aku ingin menghadiahimu dengan coklat atau bunga. Yang cewek nyaut, jangan kasih saya coklat, jangan kasih saya bunga, saya hanya ingin menjadi tulang rusukmu yang hilang. Ya Allah, ya Allah. Tulang rusuk hilang dari mana ceritanya? Udah, jangan suka nyari tulang rusuk. Saya ini berasal dari tulang rusuknya siapa ya? Kagak ada. Kamu berasal dari air sperma ayahmu yang bertemu dengan indung telur ibumu. Maka terciptalah jasad kamu itu, kemudian janin kamu itu dalam rahim ibumu. Begitu. Siti Hawa doang yang tercipta dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Makanya teman-teman saudariku sekalian, sekali lagi hanya Nabi Adam yang diambil tulang rusuknya, diciptakan Hawa darinya. Yang lain-lain gak ada. Kita semua nih perempuan-perempuan nih, bukan nyari jodoh, saya tulang rusuk kamu apa bukan. Ketika kemudian gak jadi jodoh, ternyata saya adalah bukan tulang rusukmu. Nih ya, menurut kamu yang pernah kawin dengan 20 orang, jadi gak punya tulang rusuk dong itu. Gak ada ceritanya teman-teman saya sekalian. Gak ada ceritanya. Pas pisah, kemudian kawin lagi, hilang lagi satu tulang rusuk. Aneh-aneh. Kalau kayak gitu modelnya, kalau mau tahu dia kira-kira beristri berapa, tinggal di scan aja. Betul nggak? Itu tulang rusuk hilang berapa nih? Ya Allah, nggak gitu. Yang tercipta dari tulang rusuk sekali lagi hanya Siti Hawa, kagak ada yang lain. Dia doang tuh satu, teman-teman saya sekalian. Itu pun diciptakan Nabi Adamnya lagi tidur. Begitu bangun tidur, ada siapa nih? Mau dideket-deketin. Ya Adam, la tagrab ilaiha hatta tuaddi mahraha. Wahai Adam, kamu gak boleh deket-deket sama dia sampai kamu bayar maharnya. Dengannya kamu berarti telah aku kawinkan. Wah, pakai kawin. Adam aja pakai kawin di surga. Kagak ada cewek lain loh. Satu doang. Artinya jodohnya bukan yang lain-lain, pasti dia kan. Segitunya pakai kawin, teman-teman saya sekalian. Nah ini yang pada kumpul-kumpul kebo maksudnya apaan tuh? Nabi Adam sama Siti Hawa aja dikawinin. Nabi Adam nanya, wa ma mahraha ya Rab, apa maharnya ya Allah? Antusalli ala habibi Muhammad. Kamu baca sholawat kepada kekasihku Muhammad. Nah ini ada riwayat yang menceritakan seperti ini. Saudaraku sekalian, maka Nabi Adam dengan Siti Hawa pun resmi menjadi pasangan suami istri. Jalan-jalan deh tuh di surga. Wah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam. Oh. Sesudahnya nih ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu bersama dengan istri kamu tuh di surga. Jadi udah senang tuh berduaan. Senang berduaan. Saudara sekalian saya muliakan, ini ada bagian yang terlupa dan ini padahal yang terpenting. Nabi Adam nih habis diciptakan masih lagi sendiri tuh. Habis diajarin ilmu gitu ya, jalan-jalan di surga gini gitu segala macem. Allah demen, seneng banget nih sama makhluk yang baru ini nih, Adam ini tadi. Allah kemudian bilang, wa id qulna lil malaika, Allah kumpulin segenap malaikat, kumpulin semuanya. Tatkala Allah berkata kepada segenap malaikat, ya malaikatis isjudu li Adam, wahai malaikat-malaikatku semuanya, sujudlah kalian semua kepada Adam. Diajarin segala ilmu sama Allah,
pantas jadi yang mulia. Mulia karena ilmu. Jadi emang dari dulu yang namanya ilmu tuh bikin orang mulia. Bukan karena cakep, bukan karena kaya, tapi karena ilmu. Wahai malaikatku, sujudlah kalian semuanya kepada Nabi Adam. Wah, malaikat begitu diperintah sama Allah, sujud kalian semua. Semuanya langsung sujud. Fasajadu, sujud nih mereka semua. Illa, kecuali si iblis. Kalau semuanya lagi pada berdiri, yang berdiri gak kelihatan kan? Atau kalau semuanya lagi berdiri, ada yang sujud gak kelihatan, ketutupan kan? Tapi kalau semuanya sujud, ada satu yang berdiri, kan kelihatan banget. Mau dia di ujung, mau dia di tengah, mau ada di depan, mau di mana-mana kelihatan. Yang lain sujud, dia petantang, petenteng, kagak sujud. Allah tanya, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda id amartu. Wahai iblis, kenapa kamu gak mau sujud sendirian? Padahal aku yang kasih kepadamu perintah. Kamu selama ini sujud, kerjaannya iblis tuh lo sujud. Dia kagak ada yang nyuruh, kerjaannya sujud. Giliran disuruh, kagak mau sujud. Aneh nih ya. Dari sini kita tahu yang namanya ibadah buat iblis itu adalah gerakannya, adalah ucapannya, bukan ketaatannya. Dan itu adalah pemikiran yang salah. Kamu ibadah tuh bukan ruku sujudnya teman-teman, akan tetapi melaksanakan perintah Allahnya. Makanya ketika Allah larang, kamu malah dosa ruku dan sujud. Misalnya kamu lagi head, saya rajin loh orangnya. Biar kata head saya karena sangat solehah, jadi saya head pun gak masalah. Tidak akan menghalangi saya untuk ruku dan sujud. Saya mens pun saya tetap sholat. Itu kamu bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Kenapa gitu? Karena kamu gak nurut. Yang namanya ibadah itu adalah nurut sama perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ibadah. Nah iblis nih, dia salah pemahaman tentang konsep ibadah. Jadi yang dikira ibadah adalah sujudnya. Makanya dia sujud aja di bumi, sujud aja di langit kerjaannya. Giliran disuruh sujud malah gak mau. Nah ini kan aneh-aneh nih. Allah tanya, iblis, kenapa? Kenapa kamu tuh giliran aku suruh malah gak mau sujud? Teman-teman sekalian saya muliakan, ini seru nih ya. Andai iblis itu bandel, jadi ngerjain dosa karena bandel. Orang nih di atas muka bumi ini ada tipe pekerja dosa, ada tipe pembuat dosa tuh ada 3 teman-teman saya sekalian. Ada yang ngerjain dosa, meninggalkan perintah Allah dan melakukan larangan karena malas. Kenapa kamu nggak mau pakai jilbab? Males gue, kayaknya gerah gitu, misalnya gitu ya. Kenapa kamu nggak mau sholat? Duh males banget dah, gitu kan? Ada yang tipenya malas buat mengerjakan ibadah. Dia tahu itu wajib, dia tahu itu perintah, cuman malas. Nah yang malas-malas ini biasanya nyari-nyari apalah gitu kan, pembenaran gitu. Nah ini ada nih yang malas nih. Ada juga yang nomor 2, ngerjain dosa karena bandel, karena terkalahkan sama hawa nafsu. Ini tipe yang kedua, lebih berbahaya daripada yang pertama, gitu kan? Kenapa kamu nggak mau sholat? Gimana ya? Ya gitu deh. Kenapa kamu gak mau pakai jilbab? Kalau gue pikir-pikirin sih ya sebenarnya bandel teman-teman saya sekalian. Ntar aja deh kira-kira umur berapa gitu saya mau pakai jilbab. Terus jilbabnya juga dimodif-modif gitu kan ya. Ketika dia mau pakai jilbab juga kayak nanggung-nanggung gitu loh. Kemarin saya ditanya, Ustazah boleh gak sih pakai jilbab tapi kemudian pakai rambut piwig dalamnya gitu, jadi kelihatan kayak rambutnya gitu, nyari-nyari ya.
Ini bandel gitu. Yang kalaupun sholat jadi bandel gitu. Sholatnya yang cepet-cepet kayak gitu kan. Bandel, disuruh apa, dianya ngerjain apa gitu. Tapi emang bener-bener bandel karena terkalahkan hawa nafsu aja. Dan yang nomor 3 ini yang paling berbahaya. Ini dia nih kesalahannya iblis. Sombong. Teman-teman saya sekalian, iblis ditanya, Allah mau tahu alasan ente kenapa nggak mau sujud? Padahal aku yang perintahkan, kata Allah. Jelas, Allah bilang padahal aku yang perintahkan kepadamu. Iblis nggak bilang, males dah ya Allah. Aduh gimana ya Allah ya, males saya tuh. Soalnya juga yang tanah yang ini juga pernah saya udah sujudin. Gimana kan, mau gimana lagi gitu. Ada yang tiba-tiba males nih ya. Ada, iblis tuh gak kayak begitu gitu. Dia gak males, semua tempat dia pernah sujudin kok. Gak males, gak juga bandel. Bandel kayak gimana contohnya? Emang itu perintah tadi buat saya ya Allah? Kan tadi perintahnya buat malaikat. Saya kan bukan malaikat ya Allah. Biar gimana juga, saya kan jin kan aslinya. Jadi kan perintahnya bukan buat saya dong. Jadinya saya gak perlu sujud dong. Itu bandel namanya. Iya kan? Itu bandel namanya. Atau ya Allah tadi saya gak kedengeran. Saya kan lagi agak-agak ini gitu. Agak tuli dikit saya. Misalnya gitu. Itu bandel namanya teman-teman saya sekalian. Ini enggak dua-duanya. Bukan bandel, bukan males. Si iblis ini. Makanya kita nih kalau ngerjain dosa, jangan jauh-jauh dari 2 hal itu aja. Jangan naik lagi. Karena teman-teman saya sekalian, ini si iblis nih, para pembuat dosa diawali dari malas, kemudian bandel, bisa naik kepada sombong. Oh, udah sombong tuh, yang bilang kayak gini nih, ngapain sholat? Kalau disuruh sholat, ngapain sholat? Ada banyak orang-orang sholat nggak bener, banyak juga orang nggak pakai sholat dan bener-bener hidupnya. Sholat tuh nggak penting, itu sombong namanya. Batarul haq, meninggalkan kebenaran, enggan terhadap kebenaran, teman-teman sekalian. Ini yang paling berbahaya. Kenapa kamu nggak nutup aurat? Nggak perlu juga sebenarnya. Itu tuh zaman dulu orang disuruh nutup aurat, suruh pakai jilbab segala macem. Karena laki-laki dulu tuh ngelihat rambut perempuan aja bisa bernafsu. Orang zaman sekarang segala rambut dikasih lihat kagak ada nafsunya. Jadi udah nggak berlaku lagi tuh nutup aurat. Lagi pula yang harus ditutup tuh bukan aurat sebenarnya, tapi hatinya duluan. Jadi saya selama ini sih kelihatannya belum pakai jilbab, tapi saya udah jilbabin hati saya. Ini orang-orang yang batarul haq, menolak kebenaran. Dan ini adalah pelaku-pelaku kesombongan. Kayak si iblis. Ketika ditanya, kenapa iblis kamu gak mau sujud? Sama nih kayak jawabannya orang-orang zaman sekarang. Nih hari-hari kita nih cuman diputer-puterin aja. Kejadian dulu tuh selalu terulang sampai ke zaman sekarang, teman-teman. Berulang-ulang aja kayak gitu-gitu aja. Puter-puter aja sama Allah SWT. Mana dia iblis, mana dia Adam, mana dia Hawa, mana dia iblis lagi, mana dia Adam, mana dia Hawa. Puter-puter aja kayak gitu-gitu aja. Mana malaikat, kan begitu? Ada kalangan malaikat, ada Nabi Adam, ada Siti Hawa, ada iblis. Termasuk golongan manakah kamu? Termasuk golongan manakah kita? Saudaraku sekalian, saya melihatkan iblis ketika ditanya kenapa kamu gak mau sujud, jawabannya sama kayak beberapa orang, kenapa kamu gak mau sholat? Saya gak sholat aja masih lebih baik daripada yang mereka tuh sholat tapi kayak begitu keblinger. Pernah dengar gak? Sering dengar gak? Kenapa kamu gak mau nutup aurat? Nah mendingan saya gak tutup aurat, tapi saya baik sama keluarga, saya baik sama teman-teman saya baik. Nah itu dia tuh, saya lebih baik daripada mereka yang tidak menutup aurat, kan begitu? Sama kayak si iblis. Waktu ditanya kenapa kamu iblis gak mau sujud sama Adam, padahal aku yang perintah, apa katanya iblis? Ana khairun minhu, aku lebih baik
darinya. Aku lebih baik darinya. Aku lebih baik dari Adam. Kenapa kamu merasa gitu? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku, berarti kan beriman iblis. Dia tahu dirinya dicipta sama siapa? Sama Allah. Beriman kan? Khalaqtani min nar. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Nyari-nyari pembenaran. Saudaraku sekalian, dia dikelabui oleh pikirannya sendiri, merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam, merasa dirinya lebih baik dari malaikat-malaikat yang sujud kepada Nabi Adam. Allah murka luar biasa kepada iblis. Allah kemudian berkata padanya, "Fakhruj minha fa innaka rajim." Iblis, keluarlah dari surgaku. Fa innaka rajim, sesungguhnya kamu terkutuk. Iblis begitu dibilangin, "Keluar kamu dari sini wahai iblis." Dia bukannya yang, "Ya Allah, jangan gitu ya Allah. Please ya Allah, please berikan kepada kesempatan yang kedua." Enggak ada. Enggak ada. Iblis enggak minta kesempatan kedua. Iblis enggak minta kasih sayang, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Apa kata iblis? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Kalau gitu ya Allah, tungguin aja sampai hari pembalasan. Wih, sombong bener. Tapi teman-teman saya sekalian, ternyata dalam kehidupan kita kadang-kadang kayak dia juga. Kayak si iblis juga nih kita nih. Kita bukan orang lain kita. Suaminya marah nih sama istrinya nih. Marah, kesel banget suaminya. "Kenapa kamu berbuat seperti ini? Begini marahin sama suaminya. Dia bukannya minta maaf, tapi dia bilang, "Liatin." Ini yang ketawa berasa. Anzirni gitu kan. Udah. Kalau ada orang lain bikin salah, ini apa sama dia, wih, dengan pongahnya dia bilang, "Tar, liatin di akhirat." Ada juga yang kalau ada orang lain bikin zalim kepadanya, dia merasa dia nggak bisa balas di dunia, dia bilang, "Saya sih urusan dunia oke lah, tar di akhirat." Dia merasa lebih baik dari orang tersebut, teman-teman saya sekalian. Ini kayak iblis, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat-sifatnya iblis nih. Merasa diri lebih baik dengan alasan-alasan, "Saya keturunan api, kamu keturunan tanah. Api lebih mulia dari tanah. Jadi saya lebih baik karena garis keturunan saya." Kadang-kadang kita merasa lebih baik karena kita anaknya siapa. Kan gitu ya? Sedikit sekalian, ngelihat ada perempuan, ada orang mualaf gitu kan. Dia baru belajar. Baru belajar lah ya. Gue dong. Lahir aja langsung diadanin, dikomatin. Surga gue udah ditulis dari zaman dulu, friend. Masya Allah. Udah ngelihat ahli-ahli dosa, ngelihat ini, ngelihat itu, rasa-rasanya kayak udah yang surga bakalan pasti buat saya, dan dia kayaknya bakalan pasti di nerakanya. Kan begitu? Ya Allah, mudah-mudahan Allah SWT selamatkan kita dari sifat sombong. Nih yang masalah teman-teman saya sekalian, dosanya sombong itu lebih gede daripada dosanya bandel yang tadi saya sampaikan, atau dosanya malas, gitu kan ya? Lebih gede dosanya sombong daripada dosanya malas ataupun dosanya bandel. Teman-teman saya sekalian, dulu kamu belum pakai jilbab karena kamu malas misalnya, atau karena kamu bandel, gitu ya. Nanti kalau saya pakai jilbab rada susah nih kalau mau masuk bioskop misalnya, gitu kan. Kamu bandel jadi nggak mau pakai jilbab, atau kamu males gitu kan, nggak mau pakai jilbab. Tapi kamu pada saat itu
melihat orang-orang yang pakai jilbab kayak yakin bahwa yang ahli surga tuh ya ampun, solehah ya. Saya masih bandel sih, tapi iyalah mereka lebih baik lah daripada saya. Ngelihat ada orang berangkat pergi umroh, ibadah, gini gitu kan, lihatnya yang iyalah mereka orang-orang solehah lah, saya ini masih bandel lah gini gitu kan. Jadi sekalian, kamu kerjain dosa karena males atau karena bandel? Satu hari kamu kemudian pakai jilbab, kamu kemudian pergi umroh, dan tiba-tiba kamu merasa kamu lebih baik daripada mereka yang gak pakai jilbab, dan kamu merasa bahwa kamu lebih baik daripada mereka yang gak pernah berangkat umroh, gak pernah berangkat haji. Kamu tidak sedang ibadah, kamu hanya berpindah dari satu dosa menuju dosa yang lain. Betul gak? Betul gak? Kamu hanya berpindah dari satu dosa berupa ninggalin salat, berupa gak pakai jilbab, menuju kepada dosa yang lain yang jauh lebih besar bahayanya buat kamu daripada dosa karena malas dan bandel. Kemudian kerjaannya nyinyirin mereka yang pakai jilbabnya belum sempurna. Kemudian kerjaannya merasa diri lebih baik daripada yang udah ngaji tapi gak pernah kenal berzikir, gak pernah kenal maulidan, gak pernah bangun buat tahajud. Kayaknya dia merasa bahwa surga udah ada di tangannya, kayak udah malaikat Jibril kasih tahu gitu, nih tiket surga kamu gitu, kayak gitu. Kayaknya dia ngelihat semuanya ahli neraka dan dia yang jadi ahli surga. Teman-teman, saudariku sekalian saya muliakan, jangan mau dikelabui hawa nafsu, jangan mau jadi pengikut iblis. Kalau bicara tentang ibadah, sekali lagi, iblis jauh lebih banyak nilai ibadahnya darimu. Akan tetapi dia beribadah bohir, tidak pernah diibadahin hatinya. Dia hanya sujud badannya, tidak pernah disujudkan hatinya. Badannya doang yang sujud, rohnya gak pernah sujud. Ada seorang santri datang kepada Imamul Haddad. Ya Imam, afil qalbi sujudun. Apakah hati itu ada sujudnya? Imam Al-Haddad tersenyum, kemudian berkata, "Naam, wa idza sajad lam yarfa' ba'dahu abada." Betul nak, hati ada sujudnya. Dan ketahuilah, hati ketika ia sujud tidak akan pernah terangkat selamanya. Hati tatkala ia sujud, ia tidak pernah terangkat selamanya. Sujud terus saja sama Allah, taat terus saja sama Allah, sampai-sampai dia makannya taat kepada Allah, dia minumnya taat kepada Allah, dia tidurnya taat kepada Allah, dia jalannya taat kepada Allah, dia ngapa-ngapain taat kepada Allah. Caranya menghormati orang tuanya bagian dari taatnya kepada Allah. Caranya menghormati suaminya jika dia perempuan adalah bagian dari sujudnya kepada Allah. Cara mendidik anak-anaknya bagian dari sujudnya kepada Allah. Dia make bajunya bagian dari sujudnya kepada Allah. Dia tidak lagi bertanya apa yang mau saya pakai, tapi dia bertanya apa yang Allah inginkan untuk saya pakai. Dia tak lagi bertanya apa yang ingin saya makan, tapi dia bertanya apa yang Allah inginkan untuk saya makan. Dia tidak pergi kemana arah langkah membawanya, tapi dia selalu pergi ke tempat di mana Allah menginginkannya untuk pergi ke sana. Maka dia menjadi seseorang yang hidup di atas muka bumi dalam keadaan hatinya telah sujud kepada Allah dan tidak pernah lagi terangkat. Saudariku sekalian saya muliakan, nah kalau kita lihat diri kita nih ya, taran taat, taran maksiat, berarti hati kita belum sujud beneran, masih hampir sujud. Makanya begitu mau Allah baru mau sujud nih,
keangkat lagi. Nggak jadi lagi sujudnya. Hati apabila sudah sujud tidak akan pernah terangkat sesudahnya. Masya Allah. Hatinya para kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah dalam tiap waktu. Ada gitu Ustazah? Banyak. Ketika kita belum menjadi salah satu di antara mereka, jangan menafikan keberadaan mereka di atas muka bumi ini. Ibadullah, la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka hamba-hamba Allah, perdagangan ataupun penghidupan tidak membuat mereka lalai dari Allah. Mereka mengingat Allah dalam tiap waktunya. Mereka hidup bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalla jalaluhu ta'ala azamatuh. Kalau teman-teman penasaran kisah-kisah mereka, silakan baca tuh buku saya Bidadari Bumi. Saya ada ceritakan sebagian dari mereka di buku tersebut, orang-orang yang hatinya telah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ada Hubabah Bahia, ada Hubabah Umairah, ya kan? Ada Hubabah Khadijah binti Syekh Bakar bin Salim. Masya Allah. Ada Hubabah Khadijah Asgaf yang saya temuin di waktu haji itu kan. Semuanya orang-orang dengan hati yang sudah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak kayak iblis, hatinya sudah sujud, badannya udah sujud, tapi hatinya gak pernah sujud. Dia sujudnya mengikuti hawa nafsu, dia sujudnya buat bangga-banggaan. Tidak ada satu jengkal tanah kecuali saya udah pernah sujud di situ, kata iblis. Gak ada sejengkal tanah di langit kecuali saya udah pernah sujud di situ. Dibuat bangga-banggaan. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, hati-hati sama ibadah yang hanya membuatmu sekedar berbangga dengannya. Karenanya Rabi Al-Adawiyah mengatakan, sembunyikan ibadahmu seperti mana selama ini kamu telah menyembunyikan dosa-dosamu. Biarkan jadi rahasia antaramu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dilakukan bareng-barengan, apa-apaan maunya bareng-barengan. Giliran sendiri pun kagak ada yang lihat, di-upload di media sosial. Ngupload tentang urusan tahajud di jam 3 pagi. Maksud kamu apa? Itu kan dakwah ustazah, ngajak orang melakukan kebaikan. Ngapain pakai jam 3 pagi? Ngapain? Gak bisa siang-siang aja gitu? Siang-siang kan bisa. Kalau tujuanmu memang mengajak orang dalam kebaikan. Hati-hati. Ar-riya yadubbu fi ummati dabiban naman. Kata Nabi Muhammad, hati-hati. Riya tuh masuk dalam hati umatku seperti suara desisan semut. Coba dah, kalau semut lagi ngobrol dengerin. Kedengeran apa enggak? Enggak kedengeran teman-teman. Demikian pula riya tuh kalau masuk. Kayak agak samar-samar gitu. Tapi kan saya mau berdakwah. Serius. Sehingga sekalian, udah bagus-bagus tahajud, suami nggak tahu, anak nggak tahu, sengaja pagi-pagi kelihatan lemes bener. Suami tanyain, kamu kok lemes banget pagi hari ini? Ya kan gitu bang, semalam kan alhamdulillah. Kenapa emang? Ya gitu deh bang, inget gak bang keterangan ustadz yang kemarin tuh bang? Oh yang urusan tahajud, lo habis tahajud? Kagak deh bang, gitu doang bang, 11 rakaat. Sayang benar teman-teman sekalian, sayang benar. Ibadah itu yang dimaksudkan bukan sekedar gaya-gayaan. Yang dimaksud dengan ibadah ketundukanmu kepada Allah, taatmu ketika diperintah sama Allah, bukan ketika diperintah sama hawa nafsu. Kalau kamu ngerjain taat hanya karena diperintahkan oleh hawa nafsu, denger begini begitu, oh iya nih, nah itu gak ada bedanya dengan kamu kepengen ini, enak nih kalau makan bakso sama aja.